Yo minasan, chapter 105 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul 7 menit 49 detik yang merupakan durasi dari pertarungan Simo Heiha versus Loki, di mana Simo Heiha telah keluar sebagai pemenang ronde ke-11 ini. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Jack yang sedang duduk di ruang tunggunya sembari menyeruput teh dan mulai berbicara. Menurut Jack, tanpa diragukan lagi, ini adalah rencana yang sangat jahat. Jack sendiri juga tidak menyangka bahwa Loki yang sedang bertarung itu ternyata hanyalah salinan sejak awal. Jack sama sekali tidak menyadarinya. Bahkan dengan mata yang dimiliki oleh Jack, dia tidak bisa mengetahuinya. Kalau itu hanya salinan fisik saja, maka kemampuan mata Jack tidak akan tertipu. Klon Loki yang diciptakan melalui bayangan ilahi palsu, jika bisa meniru perasaan yang dimiliki oleh dirinya yang asli, maka Jack juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Itu benar-benar teknik yang mengerikan. Tapi yang benar-benar membuat hati Jack bergetar adalah apa yang terjadi setelahnya. Sebuah strategi yang ditenun pada lapisan demi lapisan, tekad dan cinta saling terjalin di tengah benturan kehendak. Bahkan sekarang saat mengingatnya, bulu kuduk Jack masih merinding. Yah, 7 menit 49 detik pada pertarungan itu telah menjadi legenda. Tanpa diragukan lagi, itu adalah mahakarya tertinggi yang ditenun oleh manusia. Nah minasan, Jack berbicara seperti ini seolah-olah pertarungannya telah selesai. Kita pun diperlihatkan detik-detik penyerangan Loki setelah Simo Heiha menyerang Loki yang menyamar sebagai Hercules. Simo sama sekali tidak bergeming dengan ancaman yang datang dari arah belakang. Dan dia terus berfokus pada tubuh Hercules yang terbaring di hadapannya. Loki berkata dalam hati bahwa dia percaya pada kematian kecil. Loki tahu bahwa Simo akan membidik titik vital dengan presisi penuh. Justru karena Simo sebagai lawannya lah, maka jebakan Loki bisa terselesaikan dengan sempurna. Kita pun diperlihatkan 5 detik telah berlalu. Dijelaskanlah jebakan yang disiapkan oleh Loki untuk mengalahkan Simo Heiha dimulai dengan jatuhnya bayangan ilahi palsu miliknya. Namun hal pertama yang dilakukan Loki adalah mengenakan tubuh tiruan Hercules, seolah-olah itu adalah sebuah penyamaran. Setelah itu, Loki melancarkan serangan. Tapi, mengingat Simo Heiha adalah penembak jitu, maka serangan mendadak pun tidak akan membuatnya gentar. Simo akan tetap tenang membidik titik vital dan menjatuhkan musuh dengan satu tembakan. Namun, tidak peduli ke titik vital mana dia membidik, karena perbedaan postur tubuh, maka peluru itu tidak akan pernah mengenai titik vital Loki. Itulah yang telah diperhitungkan oleh Loki. Meskipun jika dampaknya meleset sedikit saja, ada kemungkinan besar dia akan mati seketika. Strategi ini hanya mungkin dilakukan karena Loki percaya pada kemampuan musuhnya, Simo Heiha. Namun, masih ada tipuan lain yang telah dipersiapkan. Saat menciptakan tubuh Hercules, Loki juga membuat kabut menyelinap di antara salju. Loki menjaga agar kabut itu tetap tersembunyi, memastikan Simo Heiha tidak menyadarinya. Dan kemudian dari belakang Simo Heiha muncul klon Loki dan Thor. Lalu skenario Loki pun berlanjut seperti ini. Kedua klon itu akan menerjang Simo Heiha dengan langkah mantap, seolah kemenangan sudah ada di tangan. Simo Heiha akan berbalik sekali lagi, siap untuk menembak kembali. Dan pada saat yang tepat itu, Loki yang asli yang tersembunyi di dalam tubuh Hercules akan melompat menyerang untuk langsung mengakhirinya hanya dengan satu serangan. Loki mengetahuinya secara naluriah karena dia telah mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran sengit yang dilahirkan oleh takdir ini. Dan inilah jebakan terbesar dalam seluruh eksistensi keilahiannya. Pada 1 menit 24 detik, Loki mengakui dari semua yang pernah dia hadapi, Simo adalah yang paling sulit untuk dikalahkan. Tapi yang akan berakhir di sini bukanlah Loki,
melainkan Simo. Loki mulai tidak sabar melihat Simo membalikkan badannya. Bersamaan dengan itu, Loki mengaktifkan tekniknya bernama New Heima, penargetan dari 9 alam untuk bertukar tubuh pada burung yang terbang melintasi mereka. Pada 3 menit 35 detik, Loki justru dibuat terkejut karena Simo mulai memantapkan posisinya membidik Hercules yang terbaring di hadapannya. Dan dia mulai memasukkan pelurunya. Ares berkomentar bahwa manusia itu, dia berniat menembak kembali ke arah mayat Hercules. Apa dia tidak sadar kalau Loki ada tepat di belakangnya? Pada 4 menit 58 detik, Loki pun tersadar bahwa Simo Heiha menyadari jika Herculeslah tubuh Loki yang asli. Loki bertanya-tanya, kenapa Simo bisa sampai pada kesimpulan itu dalam situasi seperti ini? Apa Loki melakukan kesalahan? Simo pun menyebut Haima atau pankreas sebagai tumbal atas pelurunya. Simo mengaktifkan tekniknya, yaitu perjanjian dengan kematian demi tanah air. Simo mengatakan dalam hati bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan. Simo mengingat rasa sakit dari merenggut sebuah nyawa. Pada 5 menit 68 detik, Simo pun mulai menarik pelatuknya, sementara Loki memakinya sebagai monster sialan. Bersamaan dengan itu, burung yang terbang di atas mereka mulai terhubung dengan Loki, ditandai dengan kabut hitam yang menyelimutinya, serta wajah Hercules yang sudah tampak terbuka sepenuhnya, memperlihatkan ekspresi Loki dalam ketakutan. Pada 5 menit 83 detik, Loki pun mengaktifkan gerbang kebangkitan Endurliva untuk mengambil alih tubuh burung tersebut. Di 6 menit 28 detik, Loki mulai mengeluarkan senjata tajamnya dari balik kabut dan mengatakan bahwa dia akan melampaui segalanya. Jadi, matilah Simo Heiha. Kita pun diperlihatkan Ares, Hermes, Brunhild, Shaka, dan Heimdall sangat terkejut melihat Loki yang asli kini berada di udara. Pada 7 menit 45 detik, Simo lantas mengaktifkan teknik penentang para dewa, Ukon Vasara, cahaya tersisa dari langit. Nah minasan, Ukon Vasara atau Ukon Kirves adalah simbol dan senjata magis dari dewa petir Finlandia bernama Ukko, mirip dengan Mjolnir milik Thor. Betapa terkejutnya Loki ketika mengetahui bahwa Simo berbalik dan langsung menembak tepat mengarah di keningnya. Pada 7 menit 48 detik, peluru itu telah sampai dan menembus tengkorak kepala Loki. Di detik-detik terakhir hidupnya, Loki justru mengingat Hilde. Sungguh Loki hanya ingin mengatakan betapa bahagianya dia di saat Hilde memberikannya senyuman. Hilde selalu ada di sana, tersenyum pada Loki begitu hangat. Terima kasih untuk itu. Selain itu, ada satu hal yang selalu ingin Loki katakan kepada Hilde dari lubuk hatinya yang terdalam. Tapi Loki tidak pernah bisa mengatakannya. Hilde, aku mencintaimu. Loki yang lebih dulu terkena tembakan oleh Simo pun kini terjatuh dan tidak sadarkan diri lagi. Sementara Hilde tampak takut saat memperhatikan pertarungan itu, di mana peluru Simo sampai keluar dari bagian belakang kepala Loki dan masih terpental kencang di langit. Sekarang, darah Loki bercucuran keluar seperti kembang api di udara. Tapi Loki justru tersenyum. Sementara Simo mendapatkan luka robek di wajahnya dari sabit milik Loki minasan. Pada 7 menit 49 detik, semua orang dibuat terperangah melihat tubuh Loki yang terjatuh ke salju. Baik itu Jack, Shiva, Odin, Ares, Hermes, Zeus, dan Thor. Semuanya tidak bisa berkata apa-apa menyaksikan kematian Loki. Simo pun mendekat untuk memastikan kematian Loki dan mulai bersujud untuk memberikan penghormatan pada lawannya. Kita pun diperlihatkan kematian Loki yang tersenyum. Kini, tubuhnya mulai terpecah menjadi butiran kecil yang berterbangan. Penonton di pihak dewa tampak kecewa dengan hasil pertarungan, sementara penonton di pihak manusia bersorak-sorai saking senangnya dengan hasil kemenangan ini.
Pada hari itu, rekor Simo Heiha atas jumlah korban tewas terbanyak yang dikonfirmasi oleh seorang penembak jitu dalam seluruh sejarah umat manusia telah diperbarui sekali lagi. Tubuh Loki pun kini telah sirna dan terbawa oleh angin musim dingin Finlandia. Sementara Simo yang masih memberi penghormatan lalu kehilangan keseimbangannya dan tertelungkup. Simo yang juga sekarat dengan kondisi organ dalamnya yang telah dikorbankan serta luka robek di wajahnya, lalu menyebut angka 543 sebagai jumlah korbannya. Simo pun tidak sadarkan diri bersama dengan rasa sakit yang menembus hatinya. Heimdall tergagap memberitahukan bahwa di ronde ke-11 Ragnarok ini, pemenangnya adalah sang penembak jitu terkuat dalam sejarah umat manusia, Simo Heiha. Kita pun diperlihatkan Brunhild yang menangis atas kepergian Loki. Tertulis bahwa ronde ke-11 Ragnarok, Loki versus Simo Heiha, durasi pertarungan 8 menit 43 detik. Teknik kemenangan, cahaya tersisa dari langit. Pemenang Simo Heiha. Dan chapter 105 Record of Ragnarok pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, siapa sangka Loki yang kita kira akan menjadi sosok yang akan berkontribusi pada kelanjutan kasus Siegfried justru memenuhi harapan Brunhild untuk mati demi kemenangan umat manusia. Apakah itu artinya jika kelak Odin ikut bertarung dalam Ragnarok ini, kekuatannya begitu mengerikan sehingga Brunhild memakai taktik seperti ini untuk mendapatkan kemenangan lebih dulu minasan? Meskipun begitu, ada rasa penasaran. Misalnya Odin dikalahkan lalu Primordial Gods bangkit sehingga Ragnarok sesungguhnya akan dimulai. Oh iya, skor saat ini adalah Dewa 5 dan manusia 6. Polanya, setiap kali manusia menang, nanti dewa akan mengejar ketertinggalan itu. Jadi, cukup disayangkan kalau ronde ke-12 manusia kalah. Karena 3 karakter yang ada di pihak manusia sangat misterius dan susah ditebak siapa yang akan dikalahkan oleh dewa. Apakah akan mengorbankan Rasputin sebagai karakter yang dikalahkan dewa? Rasputin sama sekali belum pernah diperlihatkan. Kita juga belum tahu apakah dia dibutuhkan pada alur cerita atau tidak. Meskipun Simo Heiha pun begitu dan berhasil memberikan hasil yang gemilang. Lalu ada Sakata yang masih ada hubungannya dengan Shaka dan kemungkinan dibutuhkan pada alur kedepannya. Kemudian ada Nostradamus yang sangat dibutuhkan mengingat dia mendapatkan tugas sebagai Dokter Siegfried. Kalau menurut minasan, siapakah petarung pada ronde ke-12 nantinya? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.